Semua pohon itu sama? Kalau iya, kenapa ya di beberapa tempat yang hijau tetap kebanjiran? Jawabannya sederhana tapi penting. Tidak semua pohon bekerja dengan cara yang sama dalam menahan air hujan. Halo Vermizen, welcome back to Biovia. Ucapan bela sungkawa turut kami ucapkan terhadap para korban bencana alam banjir yang melanda di beberapa daerah di Indonesia. Banjir sering dianggap hanya sebagai akibat dari hujan deras. Padahal, secara ilmiah, hujan hanyalah pemicu. Faktor penting yang sering terlupakan yang menentukan apakah air akan menyebabkan banjir atau tidak adalah kondisi vegetasi dan pengelolaan lahannya. Lalu bagaimana ya banjir itu bisa terjadi? Saat hujan turun, air memiliki dua kemungkinan, yaitu meresap ke dalam tanah atau mengalir cepat di permukaan tanah. Jika air hujan tidak sempat meresap dan langsung mengalir ke sungai dalam jumlah besar, kapasitas sungai bisa terlampaui dan banjir pun terjadi. Disinilah peran tumbuhan dan struktur vegetasi menjadi sangat penting. Peran hutan alami dalam mencegah banjir. Hutan alami bukan sekedar kumpulan pohon, tetapi sebuah sistem yang tersusun rapi. Hutan memiliki tajuk pohon berlapis-lapis, beragam jenis tumbuhan, semak dan tanaman bawah, serta sistem akar yang dalam dan menyebar. Kanopi lapisan daun menahan air hujan agar tidak langsung jatuh ke tanah. Akar membantu air masuk ke dalam tanah dan menjaga tanah tetap stabil. Menurut Asdak 2010, hutan alami mampu meningkatkan infiltrasi air ke dalam tanah dan menurunkan limpasan permukaan, sehingga resiko banjir menjadi lebih kecil. Penelitian Lubis et al. 2024 juga menunjukkan bahwa wilayah dengan tutupan hutan yang lebih tinggi cenderung mengalami kejadian banjir yang lebih rendah. Kita ambil contoh vegetasi pohon. Kenapa ya kebun sawit tidak setara dengan hutan? Kelapa sawit memang pohon yang tinggi dan hijau. Namun secara fungsi ekologis, sawit sangat berbeda dengan hutan alami. Sawit merupakan tanaman monokultur, yang artinya hanya satu jenis tanaman yang ditanam dalam satu area luas. Lapisan tanaman bawah biasanya sangat minim atau bahkan tidak ada, yang akibatnya air hujan langsung jatuh ke tanah. Tanah cepat jenuh air, dan air mengalir di permukaan lebih cepat. Menurut Carlson et al. 2014, perubahan hutan menjadi kebun sawit menyebabkan peningkatan limpasan air dan erosi tanah. Hal ini diperkuat oleh Tarigan et al. Tahun 2018 yang menyatakan bahwa kebun sawit tidak mampu menggantikan fungsi hidrologi hutan alami dalam mengatur air hujan. Mari kita bandingkan secara sederhana. Hutan alami memiliki tajuk berlapis, sehingga hujannya akan diperlambat. Sedangkan kebun sawit, tajuknya sederhana. Yang kedua, hutan alami akarnya kuat dan dalam, sehingga tanah menjadi lebih stabil. Sedangkan kebun sawit, akar relatif dangkal. Untuk yang ketiga, vegetasi bawah rapat, yang menjadikan air mudah meresap dan lebih efektif mencegah banjir. Sedangkan pada kebun sawit, tanah sering terbuka yang menyebabkan air cepat mengalir dan risiko banjir lebih tinggi. Menurut Asdak tahun 2010, sistem vegetasi yang beragam jauh lebih efektif dalam mengatur aliran air dibanding tanaman tunggal. Jadi, tanaman apa ya yang membantu pengendalian air? Selain hutan alami,
Beberapa tanaman juga dikenal membantu mengurangi resiko banjir secara lokal. Seperti vetiver atau akar wangi memiliki sistem akar yang sangat panjang dan kuat, sehingga mampu menahan tanah dan mengurangi erosi. Pohon dengan akar besar dan kuat seperti beringin juga sering disebut efektif dalam menjaga kestabilan tanah dan air. Kesimpulannya, banyak pohon belum tentu berarti aman dari banjir. Yang paling menentukan adalah struktur vegetasi, keragaman tanaman, dan sistem perakarannya.